Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga di tengah pandemi wabah penyakit ini, Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke bab baru, bab 10 mengenai momentum dan impuls, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai usaha dan energi. Nah, untuk sub-sub materinya itu ada 3. Yang pertama ada impuls dan momentum, yang kedua ada hukum kekekalan momentum, yang ketiga ada tumbukan. Selanjutnya untuk kompetensi dasar dan indikator, Ananda dapat lihat pada slide berikut. Oke, next. Pada awal pembelajaran ini kita dahulukan dengan diskusi. Untuk menggerakkan sebuah benda, Ananda tidak selalu harus langsung menyentuh benda tersebut. Ananda dapat melakukannya dengan menggunakan benda lain. Nah, kenapa demikian? Nah, contohnya itu pada permainan bola biliar. Seperti pada gambar di slide ini, Ananda tahu kan permainan bola biliar itu menggunakan tongkat stick panjang untuk memasukkan bola ke dalam lubang. Nah, coba Ananda diskusikan dulu bersama teman-teman sekelompok Ananda. Diskusikan dan jelaskan nanti dengan menggunakan konsep momentum dan impuls. Setelah Ananda diskusikan, nanti kemukakan hasilnya kepada Ibu. Next, kita masuk pada materi impuls dan momentum. Pertama-tama kita awali dulu dengan momentum. Nah, coba Ananda lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Itu ada gambar mobil dan juga sepeda. Nah, jika mobil bergerak dengan kecepatan Vm menuju tembok dan sepeda bergerak dengan kecepatan Vs, nah, kedua benda ini bergerak menabrak tembok. Nah, pertanyaannya, manakah yang memiliki kerusakan yang cukup berat jika mobil dan sepeda tersebut menabrak tembok? Nah, coba dipikirkan sejenak dulu. Next, kita tahan dulu momentum tadi. Nah, kita masuk ke impuls. Nah, perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Itu ada 2 gambar. Yang pertama, gambar 2 orang petinju. Yang di bawahnya itu ada gambar matras. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, pernahkah terpikir oleh Ananda kenapa olahraga tinju itu petinjunya memakai sarung tangan tinju? Dan pernahkah terpikir oleh Ananda kenapa matras sering dipakai ketika olahraga? Coba pikirkan dulu. Nah, sambil menunggu dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu juga, silakan Ananda perhatikan video berikut ini. Sebelum mempelajari impuls dan momentum, pernahkah kalian melihat senam lantai? Apa yang akan terjadi jika senam lantai tidak menggunakan matras? Atau apakah kalian pernah melihat truk dan mobil kecil? Manakah di antara keduanya yang lebih sukar untuk diberhentikan?
Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, mari kita mempelajari impuls dan momentum dengan bersemangat. Siap untuk mempelajarinya? Here we go! Konsep impuls dan momentum. Pernahkah kalian berpikir, mengapa senam lantai harus menggunakan matras? Apa yang akan terjadi jika senam lantai tidak menggunakan matras? Ya, benar sekali. Jika tidak menggunakan matras, tentu saja tubuh kita akan merasakan sakit. Hal ini terjadi akibat singkatnya waktu benturan antara tubuh dengan lantai, sehingga matras berfungsi untuk menghambas selang waktu benturan tersebut agar tubuh kita tidak sakit. Peristiwa tersebut merupakan contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah kamu menyebutkan peristiwa lain sebagai contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari? Kalian hebat, sepertinya kalian sudah mulai memahaminya ya. Impuls merupakan gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Gaya ini biasanya berlangsung dengan sangat singkat, sehingga dikenal dengan sebutan gaya impulsif. Secara sistematis ditulis sebagai I sama dengan F delta T. Ternyata pertanyaan pertama mengenai senam lantai merupakan konsep dari impuls. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Manakah yang lebih sukar untuk diberhentikan? Truk lebih sukar untuk diberhentikan. Mengapa? Benar sekali, truk lebih sukar diberhentikan karena massa truk lebih besar dibandingkan massa taksi. Bagaimana jika taksi melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan truk hanya melaju dengan kecepatan rendah? Manakah yang lebih sukar diberhentikan? Manakah yang lebih sukar diberhentikan? Taksi lebih sukar untuk diberhentikan. Mengapa? Benar sekali, taksi lebih sukar diberhentikan karena melaju dengan kecepatan tinggi. Kalian hebat, masih semangat untuk mempelajarinya? Peristiwa tersebut merupakan contoh dari momentum dalam kehidupan sehari-hari. Momentum didefinisikan sebagai suatu ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda secara sistematis ditulis sebagai P sama dengan M kali V. Sekarang, kamu sudah memahami konsep impuls dan momentum. Apakah terdapat hubungan antara impuls dan momentum? Bagaimana hubungan impuls dan momentum? Hubungan impuls dan momentum. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda, sehingga impuls sama dengan perubahan momentum, I sama dengan delta P. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwa I sama dengan delta P?
Perhatikan persamaan di bawah ini. Pada persamaan ini, Newton menurunkan hukum keduanya dalam bentuk momentum sebagai berikut. I sama dengan delta P, F delta P sama dengan delta T sama dengan delta P. Nah, selanjutnya bisa dilihat